kejujuran dalam berdagang akan hilang. Orang tidak akan peduli apakah mereka memperoleh uang dengan cara yang halal atau haram. Dosa besar seperti perzinaan dan minum alkohol akan semakin meluas. Berbagai jenis minuman beralkohol akan muncul dengan berbagai nama, dan beberapa di antaranya bahkan akan dianggap halal. Cara berpakaian yang tidak pantas dan tidak sopan akan menjadi hal yang biasa. Rasa tidak tahu malu akan meningkat di kalangan masyarakat. Masyarakat akan semakin pelit dan serakah. Ikatan keluarga akan putus. Orang yang lebih tua tidak akan punya rasa belas kasihan pada yang lebih muda, dan yang lebih muda tidak akan menunjukkan rasa hormat pada yang lebih tua. Orang tidak berminat pada pernikahan, dan jumlah anak di luar nikah akan meningkat. Kegiatan jihad dan dakwah mengajak orang lain masuk Islam akan ditinggalkan. Hanya pengetahuan non-agama yang akan dipelajari. Keseimbangan alam akan terganggu. Bencana seperti banjir, gempa bumi, dan kebakaran akan meningkat di seluruh dunia. Sumber daya alam akan hilang. Pembunuhan akan meningkat. Gedung-gedung tinggi akan dibangun. Qadar dan hari kiamat akan disangkal. Jadi, seperti yang kamu lihat, hampir semua tanda kecil hari akhir sudah terjadi. Tanda ini jelas menunjukkan bahwa umat manusia telah memasuki tahap akhir. Sekarang, mari kita beralih ke tanda utama yang menandakan akhir dunia. Salah satu tanda utama adalah munculnya Dabbatul Ard. Lari! Apa yang terjadi? Jadi, apa maksudnya? Dabbatul Ard adalah nama makhluk yang akan muncul mendekati hari kiamat. Kata itu secara harfiah berarti makhluk hidup yang berjalan di bumi. Ayat memberitahu kita bahwa semacam binatang akan muncul dari bumi. Disebutkan seperti ini, dan apabila perkataan telah berlaku atas mereka, kami keluarkan makhluk bergerak yang bernyawa dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Ulama besar Islam Baidu zaman Said Nursi berkata, Dabbatul Ard bukan makhluk tunggal, melainkan sebuah spesies, sejenis makhluk. Pada abad terakhir, penyakit dan virus baru muncul lebih sering dibandingkan sebelumnya. Seperti cacing yang memakan pohon, mereka menyebar melalui tubuh manusia dari kepala hingga ujung kaki. Dia menjelaskan betapa lemahnya iman umat manusia, betapa jauh mereka telah berpaling dari Allah, dan itu sebabnya musibah menimpa mereka satu demi satu. Mengutip kata-kata ayat, beliau berkata, manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Tentu saja Allah tahu yang terbaik. Ini hanya satu penafsiran. Tanda utama lainnya adalah kemunculan Ya'juj dan Ma'juj. Kelompok manusia ini akan membawa kerugian besar bagi manusia dan menyebabkan korupsi di seluruh bumi. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa karena tembok yang dibangun oleh Zulkarnain, bangsa yang korup ini tidak dapat menyerang masyarakat. Namun menjelang hari kiamat, mereka akan muncul kembali dan menyerang umat manusia sekali lagi. Selama kampanye militernya di daerah pegunungan di utara, Zulkarnain bertemu dengan sekelompok orang yang mengadu tentang suku korup dan agresif yang dikenal